Permisi, Pak. Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah fisika dasar yang topiknya sekarang adalah gaya dan medan magnet. Tapi sebelum itu tadi ada pertanyaan dari Raffi ya. Ada apa? Permisi, Pak. Yang Mm-mm. kemarin di Rabu sore, Raffi Ya, sempat kepar itu, Pak. Ternyata ada absen dipanggil ya, Pak. iya. Nah, itu gimana ya, Pak? Kenapa? Hadir nggak waktu itu? Ada, Pak. Ada. Oh ya udah, nanti kita koreksi aja. Oke ya, nanti Oke, dikoreksi. Pak. Makasih, Pak. Ya. Nah, jadi mohon supaya apa namanya rekan-rekan di sini saat apa itu namanya kuliah sesi yang daring, pastikan apa itu namanya jaringannya itu dalam kondisi yang baik ya karena absensi itu kadang akan dilaksanakan otomatis, tapi kadang juga dilakukan secara manual karena untuk ngecek gitu ya kalian hadir atau enggak gitu ya seperti itu. Nah, dan kenapa dilakukan? Karena juga ingat bahwa yang namanya di ITB itu yang namanya kehadiran itu kalau misalnya kurang dari 80%, maka nanti Anda bisa nggak lulus gitu ya karena dianggap apa namanya tidak aktif saat melakukan apa itu namanya perkuliahan. Terutama sesi perkuliahannya ya. Kalau yang tutorial kan sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya tidak wajib ya, tidak wajib. Tapi saya sebagai dosen wajib memberikan materi gitu ya, terlepas nanti di situ ada mahasiswanya atau ini tidak gitu ya. Tapi biasanya kalau tutorial apalagi mau menjelang ujian gitu ya, kan kita nanti ujian tanggal 25 April April apa Maret ya, tanggal 25 Maret. Nah, itu biasanya tutorialnya makin banyak kehadirannya gitu ya. Jadi apa namanya sekalipun tidak wajib tapi bermanfaat bagi Anda yang ingin memperkaya tentang pembahasan, terutama dari itu pembahasan melalui tutorial yang di PR kan gitu ya. Nah, terkait dengan PR, harusnya hari ini PR kedua sudah terkumpul sehingga pada hari Rabu yang nanti kita laksanakan secara luring insya Allah itu apa namanya nanti akan diperiksa oleh Kak Tri Agatha, kemudian nanti akan apa namanya diberikan feedbacknya ya dari berupa nilai sih sebetulnya ya, yang apa namanya eh, apa nilai daripada si tugas-tugasnya itu. Dan kemudian sebelum kita masuk ke materi ada beberapa hal terkait ini ya, apa update dari materi perkuliahan dan tutorial, di mana modul tutor 3 yang berkaitan dengan rangkaian arus listrik searah sudah ada ya. Jadi nanti pekan depan Anda juga akan ada tugas untuk diselesaikan, yaitu rangkaian arus searah. Dan sekali lagi nanti Rabu hari Rabu eh, setelah apa itu namanya tutorial selesai, bagi rekan-rekan yang mau office hour berdiskusi tentang hal-hal yang masih belum jelas dari materi, silahkan, karena saya akan apa namanya setidaknya all day di kampus Cirebon untuk memberikan tutorial kuliah dan juga berdiskusi. Kalau misalnya Anda apa namanya mau berdiskusi, tapi kalau misalnya tidak ya sudah, karena mungkin Anda ada kuliah, ada praktikum dan lain sebagainya. Oke, ini modul tutorial 3 ini sudah ada. Jadi nanti Anda bisa langsung hands on dengan ininya apa namanya dengan apa namanya contoh-contoh soal yang berkaitan dengan rangkaian arus searah. Di pekan yang lalu kita sudah membahas banyak tentang penggunaan rangkaian arus searah, mulai dari rangkaian yang sederhana sampai ke rangkaian yang majemuk yang Anda harus selesaikan dengan persamaan Kirchhoff, sampai ke rangkaian resistor kapasitor ya, yang berkaitan dengan pengisian dan pengosongan dari kapasitor. Nah, sedangkan dari kelas kita sendiri, materi apa itu namanya rangkaian arus listrik searah yang apa ditambahkan, ada coret-coretan tambahan, itu sudah uh, sudah diupdate apa namanya materinya.
ya, sehingga nanti silakan diakses, kemudian video-video perkuliahannya juga sudah diinikan. Nah, tentu saja pada saat kita nanti lakukan perkuliahan luring tidak ada rekamannya ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya tidak diupdate di sini. Karena memang tidak ada. Kalau luring kan tidak perlu ada rekaman sebetulnya. Kemudian untuk yang materi kita pada pekan ini sudah ada juga di EduNext kelas kita, hanya tinggal nanti diakses saja. Tapi ini tentu saja nanti akan diupdate ya, karena ini masih ada video perkuliahan dari tahun yang lalu, yang sebetulnya Anda nggak masalah. Anda kalau misalnya Anda mau membandingkan, ya, misalnya ada materi tertentu yang kurang disampaikan saat kuliah di semester ini, Anda bisa ke channel YouTube saya untuk melihat arsip perkuliahan dengan topik yang sama, tapi di tahun yang lalu. Karena toh materinya sama aja, ya. Bahkan ada contoh soal yang mungkin sama yang juga waktu itu dibahas, tapi kadang ada juga contoh soal yang berbeda gitu ya, karena kan tahun yang lalu mungkin mengambil contoh soal dari tahun sebelumnya dan lain sebagainya. Seperti sekarang kita ini kan banyak mengambil contoh dari soal ujian yang Anda dulu pernah kerjakan gitu ya. Nah, waktu tahun 2022 yang lalu gitu ya, jadinya di rekaman tahun 2022 itu mengambil contoh soal 2021 dan lain sebagainya. Nah, yang perlu dipahami tentu saja ini ya, kalau pembelajar yang masih taraf dasar gitu ya, biasanya dia hanya akan menghafal dan juga hanya akan mencari pola gitu ya, untuk supaya memprediksi nanti ujian sesungguhnya itu bagaimana. Namun ya seharusnya jangan begitu ya, karena yang namanya pertanyaan itu nanti bisa berkembang, kasusnya juga bisa berubah gitu ya. Karena kita ketahui terutama untuk yang elektrostatik saja, kita bisa mengambil contoh dari distribusi muatan diskrit, distribusi muatan kontinu, atau yang kontinunya itu bentuknya simetri bola, simetri planar, atau simetri silinder gitu kan. Nah, itu contoh kasusnya banyak, variasinya juga bisa macam-macam gitu. Jadi jangan dihafalkan. Yang perlu dilakukan adalah memahami cara penyelesaiannya, karena itu jauh lebih memahami runutan cara penyelesaiannya sesuai dengan problem yang ditanyakan, supaya nanti jawabannya itu tepat sasaran seperti itu. Karena bisa jadi yang soal yang tahun ini variasinya berbeda gitu ya, bisa jadi nanti di hukum Coulombnya dikaitkan dengan mekanika, kan bisa aja seperti itu. Kayak kalau misalnya Anda lihat di mana ya, di TB receh gitu atau di mana, itu kan ada contoh soal yang mirip persoalan lato-lato gitu ya, kalau Anda pernah lihat. Nah, itu juga kan bisa dijadikan contoh bahwa yang namanya contoh soal ujian itu tidak akan sama dengan satu dari tahun ke tahunnya gitu ya. Makanya jangan melihat pola, jangan menghafalkan, tapi Anda harus pahami betul cara penyelesaian. Karena Anda di teknik ya, teknik geofisika, teknik pertambangan, perminyakan, di oceanografi, dan juga teknik industri, itu yang dipelajari dari fisika dasar itu cara penyelesaian persoalannya. Jadi runutannya itu loh. Jadi proses memahami soal, kemudian merumuskan apa yang diketahui, kemudian mencari solusi, kemudian nanti mendapatkan outputnya, itu yang Anda harus terapkan. Karena itu tadi, kalau matematika itu kan hanya Anda menghitung-hitung saja, ya. Ada diperkenalkan sebuah persamaan atau rumus tertentu, Anda coba terapkan. Kalau fisika itu Anda
mengidentifikasi proses apa yang terjadi di alam, proses apa yang terjadi di pabrik, proses apa yang terjadi di laut, proses apa yang terjadi di kilang, di lapangan gitu ya, proses apa yang terjadi di tambang atau di gunung api atau di lereng pegunungan, itu diterjemahkan sebagai besaran-besaran fisis, ada nilainya. Kemudian Anda cari apa yang kemudian Anda cari apa yang harus Anda selesaikan dari problem yang ada saat itu. Nah, itulah si runutannya yang Anda harus ambil dari fisika dasar. Dan tentu saja hal-hal yang berkaitan dengan keteknikan dan juga sains kebumian maupun engineering secara luas, basisnya yaitu fisis ya. Perilakunya itu semuanya fisis, terutama fisis yang non relativistik sebetulnya. Hanya saja memang banyak teknologi yang kita terapkan saat ini itu dibantu banyak oleh fisika modern. Makanya di 2 bab terakhir di fisika dasar 2 Anda belajar nanti teori foton tentang cahaya, ya bulir-bulir cahaya, sama satu lagi teori relativitas khusus karena berkaitan dengan navigasi dan sebagainya. Nah, sebelum mencapai itu, maka kita harus pelajari dulu si abstrak-abstrak yang berkaitan dengan medan listrik dan medan magnet. Berbeda, dan sekali lagi, di fisika dasar 2, perbedaan yang mencoloknya adalah fenomena yang kita tinjau itu sama sekali kasat mata gitu loh. Tidak bisa kita lihat, nggak bisa dipegang dan lain sebagainya, tapi efeknya terasa, bisa terukur gitu ya. Bahkan sekalipun kita di rumah itu nggak bisa melihat aliran elektron di rumah, tapi kan efeknya bisa terlihat, dia itu bisa menyalakan lampu dan lain sebagainya. Kita nggak perlu nyalain api gitu kan ya. Kita nggak perlu nyalain api untuk melihat cahaya terang gitu ya sebagai penerangan di rumah, tapi kita menggunakan elektronik sehingga dia bisa menghasilkan panas pada bohlam pada lampu gitu ya. Kemudian dia berinteraksi dengan gas yang ada di dalam lampu tersebut sehingga nanti menghasilkan cahaya putih, cahaya merah, cahaya kuning dan lain sebagainya. Nah, begitu pula dalam hal magnet ya. Medan magnet sendiri nanti perilakunya agak sedikit berbeda dengan medan listrik. Kalau listrik itu kan dia diakibatkan murni oleh muatan ya, elektron, proton, ion dan lain sebagainya. Kalau medan magnet juga nanti akan diakibatkan oleh yang namanya muatan juga, tapi jenis muatannya adalah muatan yang mengalir. Jadi kan makanya runutannya ya, makanya runutan dari perkuliahan kita itu disusun sedemikian rupa sehingga logisnya itu nyampe gitu. Runutannya itu nyampe. Jadi Anda belajar dulu kelistrikan karena setiap benda itu pasti terdiri dari ion-ion, atom dan lain sebagainya. Dia punya muatan. Muatan kalau diam dia bisa menghasilkan medan listrik di sekelilingnya, dan kalau misalnya bergerak dari satu posisi ke posisi yang lainnya bisa menghasilkan beda tegangan, dari beda tegangan menghasilkan arus ya kan. Nah, makanya runutannya belajar dulu medan listrik yang kontinu dan diskrit, kemudian ke rangkaian arus listrik, termasuk juga di situ ada kapasitor dan lain sebagainya, karena itu runutannya. Dari komponen kelistrikannya dulu, kelistrikan menyebabkan kemagnetan kemudian satu kesatuan dengan kelistrikan dan ini bisa terlihat dari fenomena gelombang elektromagnetik. Nanti gelombang elektromagnetik yang sering kita gunakan sehari-hari di HP kita, gadget kita, dan juga di di komputer dan lain sebagainya, karena kita internet itu kan menggunakan jaringan internet itu kan menggunakan pancaran gelombang elektromagnetik, termasuk juga radio, televisi dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah belajar itu ternyata kita dapati gelombang EM itu berkaitan dengan cahaya. Gitu loh. Cahaya itu sendiri juga merupakan gelombang EM. Perbedaannya adalah cahaya tidak berasal dari arus yang mengalir gitu. Maksudnya memang dia tadinya cahaya. Nah, cahaya itu sendiri bukan
berasal dari aliran arus, ya, bukan dari arus listrik, bukan dari muatan yang bergerak, yaitu dari bulu-bulu cahaya nanti kita sebut sebagai foton. Dan cahaya nanti bisa terpantul, terbias, terinterference, dan juga terdifraksi dan lain sebagainya, karena di cahaya itu sendiri bisa berperilaku sebagai gelombang dan bisa berperilaku sebagai partikel. Nah, kemudian karena cahaya juga khas, dia kecepatannya itu konstan, ya, bahkan konstannya itu sangat penting di fisika, ya, bahkan kalau Anda ingin merumuskan semua hal yang berkait dengan keteknikan, maka standarnya itu adalah standarnya itu digunakan kecepatan gelombang elektromagnetik atau kecepatan cahaya, sehingga nanti navigasi yang berbasis kepada gelombang EM, kan kita kan transmisi GPS, Google Maps, Google Earth, dan lain sebagainya, itu kan menggunakan satelit, komunikasinya gelombang EM, ya. Nah, itu makanya nanti ada faktor relativitas yang berkaitan di situ. Walaupun sebetulnya kalau Anda baca-baca buku tentang relativitasnya Einstein, sebetulnya tidak spesifik mengarah ke sana, tapi itulah keindahannya bahwa sesuatu hal yang jelimet dan ini yang kompleks, yang susah untuk dimengerti, ternyata bagian kecilnya itu bisa diaplikasikan untuk hal yang kita terapkan sekarang di kehidupan sehari-hari gitu loh. Kalau mungkin 20 atau 10 atau 20 tahun yang lalu kita nggak perlu banyak tentang gelombang EM, ya, untuk navigasi. Kita nggak terlalu banyak menggunakan aplikasi ojek online untuk beli sesuatu, ya. Bahkan konsep transportasi yang berbasis pada online menggunakan sistem navigasi GPS dan lain sebagainya, itu kan nggak ada 10-15 tahun yang lalu. Maka walaupun sebetulnya di dunia yang lain seperti di militer, pertambangan, perminyakan dan lain sebagainya sudah digunakan. Mereka sudah menggunakan device GPS, tapi untuk keperluan eksplorasi dan lain sebagainya. Nah, tapi kan akhirnya bergerak ke kehidupan kita sehari-hari kan. Jadinya seperti itu. Nah, makanya kurikulum kita fisika dasar itu disusun sedemikian rupa supaya Anda bisa memahami itu, ya, bisa memahami runutannya itu, logisnya itu gimana, kenapa topiknya itu enggak yang susah dulu gitu ya, yang kenapa enggak dari foton dulu dan lain sebagainya, karena itu tadi ada repositori itu adalah perbendaharaan ilmu yang memang harus dipupuk dari dasarnya yang tepat gitu, hingga dia akhirnya bertambah sehingga menjadi sesuatu hal yang konkret gitu. Nah, makanya di pekan yang lalu kita sudah sampai ke pembahasan tentang arus listrik searah, ya, yang merupakan aplikasi dari muatan yang bergerak pada suatu kabel, ya. Muatan yang bergerak pada satu kabel, sehingga dia nanti bisa digunakan untuk berbagai macam hal, untuk bisa menyalakan terang lampu, misalnya menyalakan televisi, untuk memanaskan nasi di magic jar, atau membuat nasi, dan jadi aplikasinya macam-macam. Bahkan kalau di kita sendiri, saat kita kuliah ini sendiri, rangkaian arus searah itu adalah arus yang sebenarnya dipakai di dalam motherboard itu, di dalam daleman dari si komputer itu, di dalam gadget itu. Jadi bukan oleh arus bolak-balik. Memang ada beberapa hal nanti digunakan arus bolak-balik, seperti transmisi penyaluran listrik dari PLT, ya, dari pembangkit listrik ke rumah-rumah, itu menggunakan AC, lampu-lampu penerangan di jalan menggunakan AC, lampu-lampu di gedung juga banyak menggunakan AC, tapi sekarang kita menggunakan banyak gadget, ya, gawai-gawai yang prinsip ininya harusnya DC gitu ya, harusnya listrik searah. Oleh karena itu mempelajari tentang mempelajari tentang analisis, ya, karena inti sarinya adalah analisis apa, yaitu tadi mengetahui berapa tegangan yang masuk dan lain sebagainya, karena itu jauh lebih penting nanti di keteknikan
untuk mengetahui kalau misalnya Anda menggunakan suatu alat gitu ya, atau merancang suatu alat, karena siapa tahu engineer-engineer yang nanti dihasilkan oleh ITB kan tidak akan semuanya melakukan hal yang sama gitu ya, seperti nggak akan semua yang melakukan analisis, nggak semua nanti akan melakukan kerja lapangan, nggak semua nanti melakukan processing ya, pengolahan data, tidak semua nanti melakukan finance ya, keuangan dan lain sebagainya. Tapi ada juga nanti yang melakukan perancangan alat. Siapa tahu nanti Anda kesasar ke sana, Anda udah tahu prinsip kerjanya gitu. Anda udah tahu prinsip fundamental dasarnya itu apa gitu, supaya nanti Anda bisa mendapatkan alat ukur yang baik. Dan bahkan kalau Anda bisa merancang alat ukur di bidang Anda masing-masing, Anda bisa ya jadi ini kalau Anda orang kebumian, terutama di teknik geofisika atau fisika bumi, ada yang istilahnya itu namanya geo-entrepreneur. Jadi Anda kalau bisa membuat alat, Anda bisa mendapatkan paten dan haki dari situ, Anda bisa mempromosikan alat Anda dan bisa dijual gitu, bisa dipasarkan dan sebagainya. Kan itu yang dilakukan oleh Konrad Schlumberger sebelum dia membuat perusahaan Schlumberger yang besar seperti ini kan. Ya, jadi dulu bikin alat geolistrik itu dulu ya. Jadi ini alat geolistriknya itu pada dasarnya ya ini rangkaian arus listrik searah seperti ini. Atau nanti di bidang lain oceanografi, Anda membuat pelampung-pelampung yang nanti dipasang GPS dan dia misalnya punya presisi yang lebih baik, atau dia misalnya tidak mudah untuk hilang di laut lepas karena misalnya dia terikat pada suatu jangkar tertentu dan lain sebagainya, yaitu kan rancangan alat. Kemudian di manufaktur tentu saja hal-hal yang berkaitan dengan sensor kualitas barang, sensor penghitung, pencacah dari jumlah barang yang diproduksi dan lain sebagainya, itu juga kan dari sini. Jadi tidak harus Anda menjadi seorang teknik elektro untuk membuat alat, karena siapa tahu Anda dengan basic yang diterima dari bidang masing-masing, Anda bisa membuat alat untuk keperluan Anda masing-masing. Terutama, dan ini juga berlaku untuk yang lainnya di teknik pertambangan dan juga di perminyakan. Nah, di sini di kuliah yang lalu kita sudah membahas banyak hal yang terkait dengan arus listrik searah ini. Ini saya inikan dulu pointernya, nyalakan dulu pointernya ya, mulai dari GGL dan sumber tegangan ya, lambangnya seperti ini. Kemudian kalau misalnya GGL ini dihubungkan dengan rangkaian, maka nanti akan muncul arus listrik, sehingga nanti arus listrik GGL dan berinteraksi dengan segala macam yang ada di rangkaian ini, termasuk kabelnya, termasuk resistornya dan juga kapasitornya, itu nanti akan menghasilkan hambatan, dan hambatan ini berasal dari resistivitas. Nah, ini persamaannya. Nah, arus ini sendiri adalah muatan yang mengalir. Kemudian hukum Ohm yang bentuknya seperti ini adalah dasar untuk menganalisis rangkaian arus searah. Kemudian resistor dan susunannya ini nanti R ini nanti macam-macam, ada yang dirangkai secara paralel dan seri, dan keseluruhan dari rangkaian seri paralel itu bisa diekivalensikan menjadi satu R saja gitu ya. Bisa menjadi satu R saja kalau kita hanya ingin menganalisis total gitu ya. Tapi kalau misalnya secara detail, tentu saja R yang ada di sini itu nanti susunannya macam-macam, ada yang murni seri, ada yang murni paralel, tapi umumnya adalah campuran dari seri paralel. Termasuk juga kapasitor ya. Termasuk juga kapasitor di 2 pekan yang lalu, juga sudah diperkenalkan bahwa satu kapasitor ekuivalen itu bisa berasal dari campuran konfigurasi dari kapasitor yang disusun paralel maupun seri. Nah, karena di sini resistor itu adalah sifatnya menghambat, dalam menghambat ini artinya dia itu si arusnya digunakan untuk keperluannya dia gitu ya. Kalau lampu berarti dia memanaskan, untuk lampu berarti dia itu kan untuk
memanaskan ya apa ini kabel, kemudian nanti berinteraksi dengan gas sehingga dia kalau lampu neon dia jadi putih gitu ya. Nah, berarti kan ada energi yang terpakai. Makanya di sini ada prinsip disipasi energi yang dari sini ya berasal yang wujudnya nanti berasal dari daya yang dihasilkan atau daya yang diberikan oleh GGL ini nanti akan digunakan oleh resistor. Nah, tentu saja daya kapasitor nggak ada ya, daya disipasi kapasitor tidak ada karena apa itu namanya yang berfungsi sebagai pengkonsumsi atau apa namanya komponen yang nanti akan memakan energi listrik yang dihasilkan oleh GGL itu adalah si resistor ini. Makanya ini ada dua persamaan. Yang VI ini berkaitan dengan energi yang diberikan oleh GGL dan I kuadrat R ini adalah energi yang dikonsumsi sama resistor ini. Nah, dalam keadaan ideal maka daya yang diberikan itu 100% dikonsumsi seluruhnya oleh resistor ini ya dalam kondisi yang ideal. Tapi tentu saja dalam kondisi yang tidak ideal ada beberapa energi yang dia berubah menjadi panas ya, seperti halnya komputer, kemudian apa itu namanya lampu bohlam dan lain sebagainya ya, semua alat elektronik pasti akan panas gitu ya. Ya itu tadi ada beberapa sehingga nanti kadang-kadang kita juga diminta untuk menghitung efisiensi dan lain sebagainya. Tapi itu nanti. Nah, kemudian hukum Kirchhoff merupakan apa itu namanya aplikasi dari hukum Ohm dan juga hukum kekekalan muatan yang diterapkan pada rangkaian majemuk ya, yang diterapkan pada rangkaian majemuk yang tujuannya kembali adalah untuk menganalisis rangkaian apakah resistor tertentu itu mendapatkan tegangan yang tepat, mendapatkan suplai arus yang tepat dan yang sebagainya. Kemudian diselesaikan kemarin itu dengan rangkaian RC yang berkaitan dengan pengisian dan pengosongan kapasitor yang selanjutnya nanti akan digunakan sebagai sumber daya untuk ini apa namanya sumber tegangan untuk rangkaian tertentu, untuk rangkaian listrik ini ya. Jadi seperti saat kita mencharge HP kita, artinya kita mengisi kapasitor yang kita nanti akan gunakan sebagai sumber baterai dari si HP itu. Nah, setelah dia dicabut dari colokan listrik itu, nah berarti nanti berkaitan dengan pengosongan dari kapasitor. Ya, nah sehingga tentu saja para engineer dan juga engineer elektro gitu ya, fisika dan juga teknik fisika dan lain sebagainya itu kan ingin berusaha membuat bagaimana sebuah gadget atau baterai lah, nggak usah gadget, sebuah baterai itu bisa di-charge dalam waktu yang singkat ya, di-charge dalam waktu yang singkat, namun saat dia digunakan dayanya itu digunakan itu penggunaannya lama gitu ya. Itu kan yang keterbaruan dari baterai listrik yang sekarang ingin dikembangkan gitu kan. Karena kalau misalnya dulu Anda pernah punya HP 10 tahun yang lalu dengan yang sekarang, tentu saja kualitas baterainya itu jauh lebih baik yang sekarang. Karena kalau yang sekarang banyak baterai listrik yang digunakan supaya dia itu cepat terisi, tapi dia lama dalam sisi penggunaannya. Jadi misalnya Anda hanya perlu men-charge setengah jam, ya ini ilustrasi saja ya, men-charge setengah jam, langsung 100%, kemudian nanti Anda gunakan misalnya dalam waktu 12 jam, ya, sampai nanti dia benar-benar kosong, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu sudah suatu kemajuan. Bahkan sekarang ini supaya dia bisa tahan berapa hari dan lain sebagainya, karena untuk kebutuhan industri gitu ya, untuk kebutuhan industri, untuk kebutuhan misalnya suatu kota atau misalnya kebutuhan suatu provinsi dan lain sebagainya, atau bahkan sekarang untuk kebutuhan alat-alat yang sebelumnya menggunakan baterai basah, baterai kering gitu ya, sekarang ingin digunakan langsung saja gitu ya. Jadi yang tadinya itu menggunakan pembakaran bensin dan lain sebagainya, sekarang digunakan baterai listrik. Nah, itulah makanya kita perlu belajar ini. Nah, sekarang kenapa perlu belajar medan magnet? Karena salah satu efek yang dihasilkan oleh mengalirnya arus
pada kawat itu nanti akan menghasilkan medan magnet. Ya. Jadi kenapa kita perlu belajar medan magnet? Karena salah satu implikasi atau salah satu konsekuensi dari adanya arus yang mengalir pada kawat, maka di sekeliling kawat itu akan muncul namanya medan magnet. Sehingga orang-orang teknik elektro dan juga fisika dan juga yang main-main di kelistrikan ingin supaya keamanan daripada gadget itu terjaga dan lain sebagainya. Atau bahkan beberapa kasus ingin memanfaatkan medan magnet itu untuk dijadikan sebagai sumber tenaga yang lain dan lain sebagainya. Tapi terutama mempelajari medan magnet itu penting karena ya itu tadi narasi yang saya utarakan di awal adalah berkaitan dengan gelombang elektromagnetik. Jadi fenomena kelistrikan dan kemagnetan itu nggak bisa dilepas gitu loh, nggak bisa terpisah, ya nggak bisa terpisah secara real, ya tidak bisa terpisah secara real karena itu dua hal itu saling komplementari gitu loh, saling melengkapi gitu, ya. Jadi biasanya kalau misalnya ada medan listrik yang dihasilkan jadi kalau misalnya ada arus listrik yang dihasilkan oleh perbedaan potensial, maka nanti di kawat-kawat itu nanti akan muncul yang namanya medan magnet, dan medan magnet ini bisa kita gunakan untuk hal-hal tertentu dan lain sebagainya. Nah, makanya kita belajar itu. Nah, yang akan kita pelajari di sini, kita akan melihat yang akan kita pelajari sekarang di pekan ini kita akan lihat medan magnetnya ini sebagai objek dulu. Ya, sebagai objek dulu. Jadi efek-efek yang dihasilkan oleh keberadaan medan magnet itu nanti bisa menghasilkan gaya magnet dan juga bisa menghasilkan efek mekanis tertentu yang nanti bermanfaat untuk beberapa aplikasi. Sebelum nanti akan kita lihat medan magnet sebagai sebagai subjek. Jadi ingat waktu kita ini saya kembali dulu ke SAP supaya Anda paham ininya, runutannya. Jadi waktu kita belajar elektrostatik di pekan pertama, ya di sini kita tuh melihat pertama ya, kita akan belajar gaya listrik dulu, ya gaya elektrostatik dulu. Itu gaya elektrostatik itu muncul karena ada interaksi muatan, ya. Ada interaksi muatan dengan medan. Jadi ada muatan dipengaruhi sama medan, menghasilkan gaya. Nah, ini sekarang juga sama. Jadi nanti akan ada muatan yang bergerak saat dia dipengaruhi sama medan magnet, maka nanti akan menghasilkan gaya magnet. Sebelum kita jadi waktu kita belajar elektrostatik di sini, kita kan belajar dulu efeknya, efek dari medan itu menghasilkan gaya gitu. Nah, di medan magnet juga sama, kita lihat bahwa kalau misalnya ada suatu muatan yang bergerak dipengaruhi oleh medan magnet, maka nanti akan menghasilkan gaya magnet atau gaya Lorentz nanti disebutnya. Nah, sebelum nanti kita akan kita mendalami lebih lanjut si medan magnetnya itu berasal dari mana gitu loh. Ya. Jadi sama dengan ini. Logika berpikirnya sama. Sebelumnya di elektrostatik pun sama kan, kita belajar hukum Coulomb dulu. Ada muatan yang tarik-menarik, tolak-menolak. Kenapa? Karena ada pengaruh medan terhadap muatan bebas menghasilkan interaksi yang tarik-menarik atau tolak-menolak, gitu kan? Nah, di gaya magnet pun nanti sama, akan ada interaksi gaya tarik-menarik dan tolak-menolak yang diakibatkan oleh keberadaan medan magnet mempengaruhi arus, gitu, mempengaruhi muatan yang bergerak, sehingga nanti gaya yang diterapkan atau efek yang terjadi pada si muatan yang bergerak tersebut nanti menghasilkan gaya tolak maupun juga gaya tarik terhadap pengaruh dari medan tersebut. Tapi nanti kita lihat bahwa medan magnet itu nanti sifatnya unik karena nanti akan menghasilkan tarik-menarik dan tolak-menolak yang saling tegak lurus. Jadi nggak searah dengan si ininya, nggak searah dengan pengaruh medannya. Ya, makanya nanti
dia relatif unik dibandingkan dengan yang elektrostatik. Ya, nah ini ininya apa ini namanya ilustrasinya yang tadi saya sampaikan bahwa di kelistrikan itu ada apa ini namanya ada kalau di kelistrikan itu nanti kita akan tinjau sebuah kalau di kelistrikan dulu kan saya sebutkan sebuah muatan yang diam pun maka di sekelilingnya akan menghasilkan medan. Nah, kalau misalnya ada muatan uji datang tiba-tiba ke daerah yang ada pengaruh medan ini, maka dia nanti akan tolak menolak atau tarik menarik. Itu kan ininya runutan berpikirnya, fenomenologinya seperti itu. Nah, kemudian juga sama dari kemagnetan, muatan yang bergerak arus ya, muatan yang bergerak berarti kan muatan dia punya kecepatan v. Nanti kalau dia bergerak maka nanti di sekelilingnya nanti akan menghasilkan medan magnet. Dan kalau misalnya ada muatan yang bergerak lagi datang ke sini, maka nanti dia akan terpengaruh, akan terjadi gaya di situ, akan terjadi tolak menolak tarik menarik yang diakibatkan oleh interaksi medan yang dihasilkan oleh sumber ini dengan yang apa itu namanya muatan yang datang ke daerah sini. Nah, makanya kita nanti akan melihat ini. Nah, di sini nanti akan kita lihat bahwa kelistrikan dan kemagnetan nanti formula umumnya nanti akan seperti ini hukum Coulomb. Sedangkan nanti di sini di kemagnetan nanti kita akan mengenal yang namanya hukum Biot-Savart dan penyederhanaannya nanti kita kenal nanti sebagai hukum Ampere. Nah, hukum Ampere ini setara fungsinya dengan hukum Gauss yang sudah kita pelajari di fenomena kelistrikan. Nah, imbas daripada atau tujuan praktis daripada mempelajari medan magnet adalah nanti kita akan kita nanti akan mempelajari yang namanya rangkaian arus bolak-balik. Kita nanti akan mengenal yang namanya komponen induktor. Induktor itu adalah sebuah komponen listrik yang nanti akan menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Ya. Jadi tidak semua alat-alat yang ada di dalam gadget kita itu isinya hanya kapasitor dan resistor, enggak. Ada juga komponen induktor. Dia fungsinya itu adalah untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Dan nanti si induktor ini akan difungsikan nanti akan sebagai salah satunya adalah sebagai pemancar dan lain sebagainya gitu loh. Jadi ada fungsi-fungsi tertentu. Kalau C itu nanti menyimpan daya sebagai nanti baterai listrik dan lain sebagainya. Kalau R itu adalah sebagai komponen yang nanti akan mengkonsumsi daya tersebut untuk keperluan tertentu. Sedangkan kalau induktor di sini nanti selain dia sebagai sebagai penyimpan energi, dia juga nanti akan sebagai pemancar. Makanya nanti alat-alat seperti transformator, kemudian nanti antena dan lain sebagainya ini menggunakan induktor. Dan nanti akan kita lihat bahwa induktor ini akan nanti berfungsi dengan baik kalau misalnya GGL-nya berubah menjadi rangkaian arus bolak-balik. Dia tidak akan bisa berfungsi induktor ini kalau misalnya dirangkaikan dengan arus arah ya, dengan GGL arus arah, dia nanti hanya akan dijadikan sebagai sebagai kawat biasa aja gitu, sebagai kawat biasa aja. Jadi dia nggak ada fungsinya. Atau kalau misalnya dia ini menghasilkan panas pun dia nanti hanya akan dianggap sebagai resistor gitu, namanya sebagai resistor tambahan aja. Nggak ada fungsinya sama sekali kalau misalnya dia dipasang di rangkaian arus DC ya, DC. Jadi kalau di fisika dasar ini dulu, karena nanti mungkin kalau Anda belajar elektronika lanjut dan lain sebagainya, mungkin nanti Anda belajar bahwa di DC pun sebetulnya L ada gunanya gitu ya, tapi dia agak jauh gitu ya, agak jauh dari fundamen yang kita pupuk di fisika dasar ini. Karena di fisika dasar kita umumnya akan menganggap bahwa di DC L ini hanya sebagai kawat biasa aja gitu, dan kalaupun dia nanti menghasilkan panas, dia nanti bisa dianggap sebagai resistor. Jadi dia nggak punya fungsi khusus. Tapi kalau misalnya GGL-nya berubah menjadi AC, maka L ini nanti akan berguna sebagai penyimpan daya dalam bentuk medan magnet dan juga sebagai pemancar ya ke device yang lain. Makanya nanti transformator, antena dan lain sebagainya ini ada L-nya.
Oke, medan magnet. Medan magnet di kebumian atau ini ya, Anda kalau misalnya belajar apa namanya pengantar FTTM, pengantar teknologi sains kebumian, atau belajar teknologi industri, pengantar teknologi industri, pasti apa namanya belajar bahwa banyak hal yang kita gunakan di bidang-bidang itu menggunakan medan magnet. Di kebumian yang paling mudah adalah kita punya utara selatan, ya. Kita punya arah apa namanya kutub utara dan selatan dari geografis dan juga magnet bumi. Nah, jadi di ini kenapa kita ada utara dan selatan apa itu namanya geografis? Salah satunya adalah karena kita dulu punya alat ukur yang namanya kompas. Kompas itu apa namanya sebuah alat yang dulu ya. Kalau sekarang kan kompasnya itu bentuknya elektronik. Kalau kompas yang sekarang harusnya orang apa namanya ya Anda lulusan SMA harusnya tahu lah kompas itu bentuknya kayak gimana. Kompas jadi bukan kompas ini ya apa namanya, bukan kompas harian ya, tapi kompas alat penunjuk arah. Nah yang tradisional itu yang bentuknya yang gini. Nah ini ya, jadi ada sebuah needle itu jarum yang nanti arahnya utara selatan, kemudian dia diambangkan seperti itu nanti dan dia terbuat dari logam ya. Kalau needle-nya ini atau jarumnya ini dia terbuat dari kayu ya nggak mungkin ya mengarah utara selatan. Walaupun nanti kalau misalnya Anda belajar di teknik geofisika, Anda belajar nanti ternyata kemagnetan juga bisa terekam dalam kayu dan lain sebagainya. Tapi itu topik yang lain ya, itu topik yang lain. Nah, kompas ini ya, logam ini kalau dia diapungkan gitu, diambangkan seperti ini, nanti ujung-ujungnya itu akan mengarah ke apa namanya ke arah utara dari geografis bumi dan juga ke arah selatan. Makanya navigasi itu menggunakan ini ya, terutama dulu di abad 15, 14, 16 itu untuk pelayaran. Kan dulu nggak ada pesawat ya, nggak ada pesawat terbang. Dulu orang yang apa namanya yang bergerak menggunakan transportasi laut itu mereka menggunakan kompas dan dia itu nanti si jarumnya ini mengarah ke arah utara selatan supaya dia tahu posisinya dia itu di mana dan lain sebagainya. Nah, keberadaan bahwa ada jarum yang nanti bisa menunjuk ke arah utara selatan dan dalam bentuk logam itu berasal dari kenyataan bahwa arah daripada ini tuh nggak random, ya. Arahnya ini nggak acak, arahnya ini nggak sembarangan. Dia ini bisa mengarah seperti ini, ya, karena si logam ini kan dia ada muatan. Muatannya ini dia dipengaruhi sama medan magnet dari bumi, gitu loh. Medan magnet dari bumi mempengaruhi kompas sehingga arah utara selatannya itu harus nanti menunjuk ke arah utara. Yang satu itu mengarah ke arah utara geografis dan satu lagi ke arah selatan geografis dari bumi. Ya, makanya apa namanya arah daripada utara selatan dari ini ya, dari medan magnet ini unik karena kalau di elektrostatik hal ini seperti nggak ada ya, nggak ada. Jadi unik di magnet ya, di bidang kemagnetan. Nah, sifat daripada magnet dari aspek gayanya itu nanti akan tolak menolak dan juga tarik menarik seperti yang tadi sudah disebutkan. Nah, kondisi tolak menolaknya itu akan terjadi kalau misalnya dua buah batang magnet seperti ini contohnya, itu kalau didekatkan akan tarik menarik kalau misalnya dia itu ketemu sama pasangannya. Jadi utara ketemu selatan, selatan ketemu utara, itu nanti akan tarik menarik. Nah, sedangkan kalau misalnya utara ketemu utara, selatan ketemu selatan, maka nanti dia akan tolak menolak. Nah, inilah apa namanya gambaran yang
gambaran yang jelas terkait dengan fenomena gaya magnet ya. Kalau di elektrostatik gaya Coulomb atau gaya listrik itu kan muatan positif ketemu sama muatan positif tolak menolak, muatan positif ketemu muatan negatif tarik menarik. Nah, ini juga sama ya. Jadi kalau misalnya itu berlawanan tanda ya, maka nanti dia akan tarik menarik. Kalau sama tandanya maka dia tolak menolak. Nah, yang unik adalah di magnet dia itu harus dalam pasangan. Jadi ada komponen utara dan selatan. Ada komponen utara dan selatan. Ini enggak di elektrostatik enggak ada. Kalau di elektrostatik Anda punya muatan tunggal positif itu oke. Punya muatan tunggal negatif itu juga oke. Jadi tidak harus dalam bentuk dipol. Nah, kalau medan magnet itu harus dalam bentuk dipol. Medan magnet itu harus dalam bentuk dipol supaya dia bisa berperilaku seperti layaknya medan magnet yang kita akui, yang kita ketahui fisikanya seperti itu. Jadi tidak ada kutub utara tunggal, itu nggak ada. Kutub selatan tunggal pun tidak ada. Yang ada itu dia saling berpasangan seperti ini. Nah, ya ininya ilustrasinya. Nah, sehingga dengan demikian maka nanti ini tadi ya, sehingga dengan demikian nanti efek yang dihasilkan oleh oleh suatu muatan kalau misalnya dipengaruhi medan, maka kalau di kelistrikan nanti dia akan mengarah pada gaya yang searah sama tolak menolak, yang searah dan tidak searah. Tapi kalau di kemagnetan nanti efek yang dihasilkan dari sebuah partikel bermuatan yang bergerak dipengaruhi oleh B, maka nanti arah ininya ya, arah gayanya itu justru nanti unik. Dia justru nanti akan ke depan atau ke belakang gitu. Jadi tegak lurus ya, tegak lurus terhadap arah B maupun tegak lurus terhadap arah si geraknya ini gitu ya. Itu unik sekali. Makanya nanti ya ini dalam kasus yang ini misalnya V-nya searah dengan ini ya, arah dari V ini searah dengan B, maka di Q ini akan menghasilkan F yang 0 justru ya. Beda nih. Kalau misalnya yang ini di kelistrikan dalam kondisi yang diam saat muatan ini dipengaruhi oleh E, maka ada gaya yang searah atau berlawanan ya, bergantung dari ini muatannya ini negatif atau positif, atau let's say dia arah medannya ini dari kiri ke kanan ya. Arah medannya ini dari kiri ke kanan, ininya muatan positif, maka nanti gaya yang timbul pada muatan ini akan juga arahnya dari kiri ke kanan. Tapi kalau misalnya muatannya ini adalah kalau muatan ini adalah muatan negatif, min Q misalnya, maka dia nanti gayanya akan berlawanan arah. Jadi dia dari kanan ke kiri. Nah, kalau kemagnetan tidak. Misalnya, kalau Q ini diam, dipengaruhi oleh medan B seperti kasus kelistrikan, nggak ada, F nggak ada. Kalau misalnya Q ini bergerak dengan kecepatan V dan arahnya sama dengan B, maka F-nya juga nggak ada. Ya, itu bedanya. Ya, bedanya Q ini harus arahnya itu spesifik supaya dia nanti bisa menghasilkan gaya magnet. Ya. Nah, ternyata kalau misalnya gerak dari muatan ini mengarah ke dalam layar atau keluar dari layar laptop kita, gadget kita yang sekarang kita gunakan, misalnya ini masuk nih, misalnya Q ini misalnya arah bergerakannya itu dari mata saya atau dari mata Anda masuk ke dalam monitor, masuk ke dalam layar. Nah, saat dia dipengaruhi oleh B yang arahnya dari kiri ke kanan, maka nanti akan muncul yang namanya gaya magnet atau gaya Lorentz, arahnya ke atas. Kalau misalnya Q-nya ini negatif, masuk ke dalam layar, maka nanti arah gayanya ke bawah. Nah, kalau misalnya arah daripada muatannya ini misalnya dari layar ke mata kita, maka nanti gayanya itu ke bawah. Tapi kalau misalnya muatannya itu negatif, ya muatan negatif, kemudian geraknya itu dari layar ke mata kita,
maka nanti akan ada apa itu namanya gaya yang arahnya itu ke atas seperti itu. Nah itulah unik gitu ya, unik. Jadi si gaya magnet ini baru hadir kalau misalnya Q, B itu arahnya saling tegak lurus, karena atau setidaknya dia punya ini ya, punya sudut gitu ya. Kalau misalnya dia menyudut sudut tertentu. Jadi kalau misalnya searah ya, sama-sama ke kiri, sama-sama ke kanan, sama-sama ke depan belakang, sama-sama ke atas ke bawah, nggak akan muncul gaya magnet itu. Tapi kalau saat dia arah geraknya itu punya arah tertentu atau bahkan tegak lurus, maka nanti dia akan menghasilkan gaya magnet. Nah, itulah yang nanti akan menjadi ini. Nah, makanya di kemagnetan yang namanya gaya magnet akan dihasilkan oleh komponen muatan yang bergerak dikalikan secara tegak dikalikan secara silang ya, bukan. Jadi perkaliannya, kalau ini kan perkaliannya titik ya, sorry, ini kan perkaliannya perkalian skalar. Jadi skalar dikalikan suatu vektor, hasilnya vektor. Nah, kalau di sini ini adalah perkalian silang. Jadi perkalian dari suatu vektor dikalikan secara silang dengan vektor yang lainnya menghasilkan vektor yang lain, menghasilkan vektor yang baru seperti itu. Nah, kalau perkaliannya titik gimana? Kalau perkalian titik kan berarti nanti dia menghasilkan skalar. Ini tentu saja kan gaya. Kalau gaya kan nggak mungkin skalar. Gaya itu kan besaran vektor. Nah, untuk hal ini, perkalian silang seperti ini, mohon rekan jangan lupakan operasi vektor untuk perkalian silang. Ya, nanti di review lagi pelajaran matematika dasarnya yang Anda dapatkan di SMA. Ataupun dari kalkulus, ini bagaimana cara menghitung perkalian silang atau perkalian vektor cross product gitu ya, sehingga nanti Anda bisa aplikasikan untuk fenomena kemagnetan ini. Nah, persamaan yang saya tunjukkan di sini ini tentu saja untuk mencari misalnya besar daripada C itu adalah hasil dari perkalian silang vektor A dengan vektor B. Kemudian besar daripada C ini juga bisa dihasilkan dari akar dari komponen X dari C, komponen X dari dari arah Y, dan juga komponen X dari arah Z dan sebagainya. Nah, jangan ini kan nanti dilatih ulang dan lain sebagainya supaya nanti terlatih untuk menggunakan ini. Dan di tingkat 2, tingkat 3 dari teknik pertambangan, perminyakan, dan juga oceanografi dan biofisika pasti nanti akan banyak menggunakan perkalian silang ini untuk mendeteksi hal-hal yang berkaitan dengan magnet. Dan di teknik industri pun kalau misalnya Anda menggunakan alat yang berbasis magnet, ini nanti akan muncul lagi ya, akan muncul lagi. Tapi kalau misalnya Anda mainnya itu ke operasi research atau misalnya ke ergonomi dan lain sebagainya, ya mungkin nggak akan terlalu banyak. Tapi setidaknya Anda tahu ini ya, supaya nanti bisa melangkah ke hal yang lain. Oke, di sini ya magnet batang NS ya, magnet batang NS ini akan menghasilkan arah ya, akan menghasilkan arah dari medan magnet ya di sekelilingnya. Ini arahnya begini. Jadi di kutub utara ya, di kutub N ini arah dari medan magnet akan mengarah keluar ya, arahnya ini keluar. Sedangkan kalau di kutub selatan arahnya ini ke dalam. Nah, sehingga di peralihan utara ke selatan nanti arahnya seperti ini. Ya, arahnya seperti ini. Dan kalau misalnya direpresentasikan oleh garis, jadi ini ya fenomena yang sama, ini direpresentasikan dalam muatan garis gitu ya, atau garis-garis flux ya, garis-garis medan atau flux. Nanti bentuknya kayak gini. Dan ini sebetulnya berasal dari sini nih, dari eksperimen serbuk besi yang disebarkan pada magnet batang. Nah, didapatkan polanya seperti ini, dan arahnya itu kutub utara itu arahnya keluar dan kutub selatan itu arahnya masuk. Kalau misalnya magnet batang NS ini dibentuk seperti tapal kuda seperti ini, maka arah daripada medan magnetnya akan menjadi terfokus
seperti ini. Nah, inilah yang orang kereta api, ya, orang teknik sipil kereta api gunakan untuk memodifikasi kereta api yang menggunakan medan magnet maglev gitu ya. Atau apa ya? Bukan mono. Jadi kan kalau di luar negeri itu kan ada monorail yang menggunakan magnetic levitation ya. Magnetic levitation itu adalah kereta api yang terangkat secara magnetik. Nah, ini dia menggunakan magnet tapal kuda seperti ini. Atau misalnya rekan-rekan di teknik elektro di tegangan tinggi di di pembangkit listrik ya, pembangkit listrik tenaga air, tenaga nuklir, tenaga batu bara, tenaga kalau matahari sih enggak ya. Kalau matahari dia langsung menggunakan fotosel. Jadi yang masih menggunakan itu ya, perputaran turbin. Nah, ini untuk menghasilkan listriknya, itu untuk menghasilkan daya listriknya itu nanti dia masih menggunakan magnet yang dibentuk seperti tapal kuda seperti ini ya. Itu supaya dia menghasilkan arus yang bergerak yang lebih yang lebih rapid, yang lebih masif dan lain sebagainya. Nah, ini ya bagi rekan-rekan di sini yang ingin lebih lanjut ya ilustrasi dari medan magnet. Nah, kalau di bumi justru arah daripada medan magnetnya ini secara eksperimen dari pengamatan dari satelit gitu ya yang dilakukan oleh NASA maupun agensi-agensi yang lainnya, dan juga dari perhitungan teoritis dan lain sebagainya, didapatkan bahwa justru yang namanya ini kutub utara bumi sama selatannya itu ternyata berbeda jauh dengan North Geographic ya, kutub geografis utara bumi sama kutub selatan geografisnya bumi, ternyata dia tertolak belakang. Karena kalau dilihat dari garis medannya, itu justru yang di selatan itu justru yang ada di selatan geografis bumi itu justru dia arahnya itu keluar, sedangkan yang di utara geografis itu arahnya masuk. Nah, sehingga sebetulnya utara selatan ini secara magnetik ya, bukan geografis. Kalau secara secara geografis itu tidak ada perdebatan bahwa kutub utara ya di utara, kutub selatan di selatan. Tapi kalau magnetiknya itu ternyata komponen magnetiknya itu komponen utaranya itu justru ada di selatan karena arah dari medannya itu keluar di belah selatan geografis bumi, sedangkan di utara geografis bumi itu dia justru masuk. Nah, makanya dia bentuk dari medannya seperti ini. Dan bentuk dari utara selatan ini sepanjang tahun, kalau nanti Anda belajar geologi lebih dalam, itu selang berapa ratus ribu tahun atau juta tahun itu suka terbalik-balik gitu ya. Suka terbalik-balik yang menandakan bahwa ini rotasi bumi atau rotasi dari inti bumi lah, minimal rotasi daripada inti bumi itu pernah mengalami pembalikan ya. Yang tadinya rotasinya itu searah berlawanan arah jarum jam, dia pernah juga searah jarum jam dan lain sebagainya. Dan itu terbukti dari terbukti dari pengamatan ya, magnetic field reversal. Ya. Dan ini biasanya nanti Anda kalau belajar geologi itu nanti akan ditandai oleh yang namanya kutub bumi ya, kutub magnet bumi yang terukur pada pada batuan ya, pada batuan tertentu, umurnya tertentu, itu ternyata punya pola yang berbeda. Kadang dia utara selatannya itu searah dengan zaman kita, kadang juga dia bertolak belakang, atau pernah juga dia misalnya miring ke kanan terus sekarang nanti miring ke kiri dan lain sebagainya. Nah, itu reversal itu memang terjadi, dan itu sebagai penanda ya, sebagai penanda bahwa
pernah sebagai penanda ini umur batuan dan lain sebagainya. Makanya mempelajari medan magnet penting karena menjadi bagian dari material bumi yang anda nanti akan nanti Anda rekayasa, yang nanti akan Anda ini dan lain sebagainya. Nah, definisi dari B ini sendiri adalah suatu efek, ya, suatu medan pengaruh yang dihasilkan oleh ini. Definisi dari B ini sendiri adalah sebuah sebuah rasio, ya, sebuah rasio atau perbandingan dari gaya yang dialami oleh sebuah partikel yang yang bergerak dalam arah tertentu gitu. Jadi gayanya misalnya arahnya ke atas ke bawah, kemudian yang ini ya, yang arah gerak daripada si partikel ini misalnya dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan gitu ya. Nah, sehingga nanti kita bisa tahu rasionya, perbandingannya. Jadi B itu sendiri merupakan definisi dari medan magnet itu sendiri merupakan perbandingan dari gaya magnet yang dialami oleh sebuah partikel yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Tapi kalau secara lebih mudahnya, kalau ada sebuah partikel yang bergerak dengan arah dan kecepatan tertentu dipengaruhi oleh medan magnet yang punya sudut tertentu atau tegak lurus, maka nanti akan menghasilkan medan magnet yang juga arahnya tegak lurus terhadap arah gerak dan arah dari si medannya. Nah, ini kalau diskalarkan nanti bisa bisa ditulis ulang sebagai ini. Jadi yang ini dalam bentuk vektor. Kalau Anda bisa mengoperasikan perkalian vektor dengan baik, itu udah bagus ya. Sedangkan kalau misalnya ingin tahu ininya, bentuk dari skalarnya nanti akan menjadi seperti ini. Nah, kenapa ini ada faktor sin V dengan V ini adalah sudut yang dibentuk oleh QV dan juga B. Ini dari sini ya, dari operasi ini ya, dari operasi vektor. Ini fundamental, dasar. Anda harus tahulah cara menggunakan ini. Nggak harus paham, nggak perlu terlalu mendetail pahamnya seperti halnya seorang matematikawan. Ya, maksudnya Anda memahami fundamental hingga ini kenapa seperti ini, kenapa operasinya seperti ini. Saya kira kita di keteknikan dan juga fisika sebetulnya tidak perlu tahu sejauh itu. Kita tinggal mengaplikasikan saja ininya, operasi ini ya, operasi vektor ini kalau misalnya diskalarkan maka nanti akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian hal yang fundamental itu kita juga mengenal aturan tangan kanan ya. Jadi kalau misalnya arah dari telunjuk ini mengarah kepada arah dari gerak muatan, ya ingat. Jadi kalau di kemagnetan muatan listrik harus bergerak, ya, bergerak dengan kecepatan v misalnya, ya. Jadi di sini kalau misalnya kita belajar tentang medan magnet, maka atau gaya magnet, ya, karena kita kan di bab ini kan belajar gaya dan medan magnet. Nah, gaya magnet yang dihasilkan pada suatu muatan itu hanya akan terjadi kalau misalnya muatannya itu bergerak, punya V tertentu dan dalam pengaruh B tertentu, ya. Nah, nanti kita akan lebih lanjut belajar B-nya ini asalnya dari mana, tapi sekarang kita pahami dulu saja bahwa B-nya ini ada, ya. Kita nggak perlu tahu apa penyebabnya, yang penting B-nya ini ada, mempengaruhi muatan yang bergerak, ya, sehingga nanti muncul yang namanya gaya, gitu ya. Nah, ini aturan tangan kanannya jangan kebalik-balik, arah kalau di aturan tangan ini maka arah dari telunjuk ini mengarah kepada partikel, ya, arah dari kecepatan gerak partikel atau arah dari arus lah nanti arah arus maupun arah dari partikel itu dia pakai telunjuk, kemudian yang telapak tangannya itu adalah si B-nya, ya. Jadi arah ini ya, arah yang ini adalah yang B positif, yang belakang B negatif.
Sedangkan nanti jempol itu adalah arah dari arah dari gaya, ya, arah dari gaya. Nanti kalau menggunakan buku yang lain, harusnya dia juga punya kecenderungan yang sama dengan yang diterapkan di sini. Oke, tadi ya gaya Lorentz ilustrasinya. Nah ini juga salah satu right hand side rule yang juga alternatif yang bisa arah jempol itu mengarah kepada arah dari gerak partikel atau nanti arah muatan atau arah arus gitu ya. Nanti arah muatan yang bergeraknya itu menggunakan jempol yang ini. Kemudian telunjuk itu mengarah ke B, kemudian yang telapak tangannya ini arah dari F misalnya, dari arah gayanya. Jadi yang biasa digunakan yang mudah sebetulnya yang ini ya. Yang ini arah ininya, arah dari pergerakan muatannya, arah B-nya itu oleh telunjuk ya. Kemudian yang telapak tangannya ini ya, yang bagian dalam itu adalah arah gayanya. Ini dengan asumsi adalah muatannya muatan positif. Kalau muatannya ini negatif, maka arah dari F-nya tentu saja ke telapak tangan yang sebelah belakang ya, di bagian sini ya. Jadi ini kalau misalnya muatannya itu negatif, maka F-nya ini akan mengarah ke bawah ya, akan mengarah ke bawah. Kalau muatan positif nanti akan mengarah ke atas. Nah, hal ini bisa kita lihat dari percobaan muatan yang diarahkan ke dalam medan magnet seperti ini. Nah, ini akan dia menghasilkan perubahan arah gerak yang nanti lama-kelamaan akan membentuk gerak melingkar ya, membentuk gerak melingkar seperti siklotron dan lain sebagainya. Nah, ini dalam percobaan ini ada muatan yang diarahkan ke sumbu I seperti ini, kemudian dia dipengaruhi oleh medan magnet yang arahnya ini arah J gitu ya, arah sumbu Y. Nah, gaya magnet yang dialami itu nanti akan arahnya tuh ke arah K seperti itu ya, ke arah K di sebelah sini. Nah, karena ada F yang mengarah ke ada gaya yang mengarah ke atas, maka kecepatan atau arah dari gerak partikel ini akan berubah ya kan, karena kita udah belajar mekanika. Ada V, ada kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikalikan waktu. Nah, percepatannya ini berasal dari F ini ya. Makanya jangan kira kalau Anda belajar hal-hal yang berbau kelistrikan, kemagnetan, mekanikanya dilupakan. Enggak. Kalau fisika itu satu kesatuan. Mau dari fisika dasar 1 sampai fisika dasar 2 itu bisa dikaitkan gitu, dan itu fenomenanya ada ya, seperti ini aja. Ini kan gerak, ini kan di sini kan dalam situasi ini kita menganggap faktor faktor percepatan gravitasi yang ada itu dianggap sangat lemah ya, dianggap sangat lemah, sehingga kalau misalnya tidak ada gaya Lorentz ini saat masuk ke dalam pengaruh medan magnet ini, alternatifnya hanya dua, yaitu dia lurus saja bergerak ke sini, atau dia nanti akan terpengaruh oleh medan magnetnya ini, arah geraknya ke utara selatan ini gitu ya. Jadi medannya mengarah dari utara ke selatan, sehingga nanti si Q-nya ini juga akan dari saat masuk ke dalam sini dia akan ke ke kutub yang selatan ini. Nah, ternyata setelah dia masuk ke sini, ternyata justru dia arahnya ke atas gitu. Makanya formulasi ini didapatkan berasal dari dari eksperimen ini ya, berasal dari eksperimen ini didapatkan bahwa gaya magnet yang dihasilkan ya, atau perubahan arah gerak dari partikel ini nyata terjadi akibat adanya interaksi partikel ini bergerak sini dan dipengaruhi oleh medan arahnya ke sini, sehingga menghasilkan F yang tegak lurus. Oke, ini ilustrasi yang lain ya, ini juga sama. Nah, ini efek yang dihasilkan kalau misalnya F-nya ini konstan, kalau misalnya B-nya ini diterapkan secara terus-menerus,
dan dia itu konstan, maka si muatan ini akan melakukan yang namanya gerak melingkar, ya, akan melakukan gerak melingkar seperti ini, ya, dan dia terus-menerus gerak melingkar seperti ini, ya, akan terus-menerus dia akan gerak melingkar seperti ini. Nah, sehingga nanti akan kita ketahui beberapa hal, ya. Jadi kita nanti akan gunakan F-nya, apa ini namanya, gaya Lorentz atau gaya magnetik yang dialami oleh ini itu adalah sama dengan gaya sentripetal, ya. Kalau sebelumnya di mekanika si penyebab daripada gaya ini kan macam-macam, ada gravitasi, ya. Kalau dulu kan kita menggunakan gaya sentripetal ini untuk mengukur rotasi bumi terhadap matahari, makanya digunakan gaya gravitasi di sebelah ruas di sebelah kirinya ini. Atau kita menggunakan ini, kalau waktu mempelajari mekanika, gaya sentripetalnya ini digunakan misalnya apa namanya, kasus apa namanya, pengendara motor yang berada di dalam tong setan gitu, ya. Nah, itu atau apa, Daredevil circus itu, ya. Nah, itu nanti ini apa namanya, analisisnya dulu kalau di mekanika seperti itu, karena gayanya juga harus gaya mekanis. Jadi menggunakan gaya gravitasi, kemudian gaya normal dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini kan kita tidak ada gaya normal, tidak ada gaya gravitasinya pun dianggap lemah. Nah, sehingga yang sangat berpengaruh di sini kan mungkin hanya ada dua, yaitu gaya listrik sama magnet. Dalam persoalan ini, sekalipun ini adalah muatan listrik, tapi tidak ada medan magnet, tidak ada medan listrik eksternal, tidak ada medan listrik luar yang mempengaruhi Q ini, sehingga yang mempengaruhi gerak daripada si muatan ini ya hanya medan Lorentz ini aja, medan apa namanya, gaya magnet ini aja, makanya dihubungkan seperti ini. Sehingga dengan demikian dari sini kita bisa hitung berapa periode putarannya, karena ini nanti akan muter-muter terus, ya. Partikel ini nanti akan muter-muter terus dengan periode tertentu. Kita bisa juga hitung berapa jari-jarinya, dan juga bisa, kalau kita tahu periode, bisa kita hitung berapa frekuensinya, yaitu kita tinggal membalik saja 1/T itu menjadi 1/T itu nanti jadi frekuensi, frekuensi dikalikan dengan 2pi itu nanti akan jadi frekuensi sudut putaran, ya, frekuensi sudut putaran omega seperti itu. Nah, ini penting karena nanti di beberapa alat, ya, terutama alat untuk mendeteksi apa namanya, komponen-komponen atau ion-ion tertentu, itu nanti akan dilihat ininya, periode putar dan juga jari-jari. Jadi kalau misalnya ini kan ilustrasi ini kan kita masukin muatan, ya, dalam pengaruh medan. Nah, kalau misalnya dia itu ion yang berasal dari tanah, ya. Jadi gini, kalau misalnya Anda, jadi kan kalau di apa namanya, karakterisasi material ada alat yang nanti akan apa namanya, yang akan menentukan bahwa misalnya tanah tertentu itu komponennya apa, berapa persen aluminiumnya, berapa persen natriumnya, berapa persen mangannya, berapa persen silikanya, dan sebagainya. Nah, itu akan ketahuan kalau misalnya kita tahu berapa periode putaran dari satu kumpulan atom aluminium, berapa putaran dari komponen natrium, berapa komponen silikon, berapa komponen oksigen, dan lain sebagainya. Itu nanti bisa ketahuan. Ya, nanti akan bisa ketahuan. Nah, ini hanya pengulangan saja, ya. Ini perbandingan kalau misalnya ini tadi saya sebutkan, kalau misalnya ada partikel bermuatan masuk ke suatu daerah yang dipengaruhi oleh medan listrik, maka nanti akan timbul gaya yang searah, tapi kalau di medan magnet dia justru akan tegak lurus. Nah, ini nanti akan diaplikasikan dalam efek Hall untuk itu tadi, karakterisasi material, karena nanti akan apa itu namanya, substrat tertentu saat masuk ke alat itu nanti bisa kita ketahui dia ini komponennya apa saja, ya, ini dari eksperimen Hall dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau misalnya gaya Lorentz ini nanti akan kita gabungkan dengan komponen elektrostatik, maka nanti bisa kita tulis ulang dia menjadi seperti ini.
bisa menjadi seperti ini. Komponen yang ini adalah komponen dari hukum Coulombnya, sedangkan yang Q dikalikan perkalian silang V dengan B itu adalah dari Lorentz. Jadi gaya Lorentz yang yang penuh, yang lengkap itu sebetulnya ada komponen hukum Coulombnya seperti ini. Kalau di dalam kasus yang kita temui E-nya itu ada tidak ada, ya maka tentu saja kita hanya F sama dengan Q dikalikan V saja, seperti itu. Nah, aplikasi dari gaya Lorentz ini sendiri tadi sudah saya sebutkan ada, nah ini digunakan di spektrometer massa. Jadi tadi untuk mengetahui apakah sampel tanah kita misalnya atau sampel air, ya sampel air laut, sampel tanah, atau misalnya sampel inilah, misalnya Anda orang manufaktur ingin mengetahui kualitas dari barang yang dihasilkan, makanya Anda comot gitu ya ininya Anda comot badan daripada produk tersebut ya kecil-kecil aja, kemudian nanti Anda cek gitu ya ininya komponen-komponennya, atau misalnya tanah, Anda ingin tahu komposisi tanah, atau air laut atau air, Anda ingin tahu komposisi daripada air. Nah, itu nanti akan diinikan di spektrometer massa. Tujuannya adalah untuk mengetahui komposisi, ya, komposisi daripada si sampel tanah atau sampel air atau sampel material yang Anda uji, gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian nanti bisa diketahui nih masanya, massa dari komponen-komponennya ini berapa. Nah, ini bisa ketahuan dari misalnya jari-jari yang dibentuk oleh interaksi gaya Lorentz dengan gaya sentripetal. Kemudian level dari energinya ini nanti bisa diatur-atur oleh stopping potensial di sini, sehingga nanti aplikasinya kita akan tahu suatu sampel tanah atau sampel air itu punya punya komponen apa saja, itu berasal dari massanya, ya. Makanya disebut sebagai spektrometer. Spektrometer berbasis massa, yaitu sebuah alat, ya, alat ukur, meter itu alat ukur yang berasal dari spektrum massa, ya. Nah ini kayak gini, ya. Misalnya dari pengukuran spektrometer massa ini nanti didapatkan bahwa sampel tanahnya ini banyak yang mengandung materi bernomor nomor massa 20, ya. Punya atomic mass atau berat atomik 20. Atau berat atomik 21 atau berat atomik 22. Jadi ini bisa dapat nih proporsinya, dia banyak yang yang atomic mass number-nya itu 20. 20 itu elemen apa ya? Kalau di tabel periodik nanti dapat nih. Ini 20 nih apa materialnya, kemudian komponen yang terbanyak kedua adalah yang bernomor 22, sedangkan yang ketiga adalah yang 21 dan lain sebagainya. Nah, kemudian aplikasi yang lain juga bisa bisa diaplikasikan. Kalau tadi kan di spektrometer massa, ya, spektrometer massa. Nah, satu alat lain itu juga bisa digunakan untuk selektor kecepatan, ya. Ada alat lain yang namanya disebut sebagai selektor kecepatan. Selektor kecepatan juga sama, intinya adalah untuk supaya kita mendeteksi ini komponen-komponen. Ya, jadi prinsip dasarnya tentu saja kita menggunakan kalau di spektrometer massa kita menyamakan gaya sentripetal dengan gaya Lorentz. Kalau di sini, ya, kalau misalnya di mana itu? Kalau misalnya di selektor kecepatan, kalau di selektor kecepatan maka nanti gaya yang berperan itu nanti adalah kesetimbangan gaya magnet dan juga kesetimbangan gaya elektrik. Jadi menghubungkan hukum Lorentz dengan Coulomb, seperti itu. Oke, nah ini ya selektor kecepatan. Ya, ini jadi ada medan magnetnya, ada plat, ya, kapasitor plat, berarti nanti ada faktor medan faktor medan listriknya. Nah, di sini velocity selector is a device, sebuah selektor kecepatan adalah sebuah perangkat
yang digunakan untuk menentukan kecepatan gerak dari partikel ini. Nah, ini biasanya digunakan juga untuk mengetahui sifat dasar dari unsur-unsur tertentu, ion-ion tertentu atau atom-atom tertentu. Ininya prinsip dasarnya. Jadi nanti kita akan tahu kecepatan daripada si partikel ini, ya, partikel muatan ini, kalau misalnya kita tahu berapa perbandingan medan listrik dan medan magnet yang diterapkan di sini, yang diupayakan supaya dia membuat dia diam dan lain sebagainya. Nah, nanti dia akan banyak digunakan ya macam-macam ini untuk televisi nih, ya. Dulu kalau zamannya sekarang kan banyak televisi kan udah pakai LED dan lain sebagainya. Nah, kalau dulu yang namanya televisi tabung CRT yang besar-besar itu, dia prinsip dasarnya ada selektor kecepatannya. Ya, ada komponen selektor kecepatan di sini yang digunakan untuk supaya kecepatan daripada kecepatan daripada arus listrik, ya, kecepatan daripada muatan yang mengalir pada kabel itu punya kecepatan tertentu sehingga dia bisa tampil sebagai warna di layar, ya, sebagai warna di layar dan lain sebagainya. Namanya makanya ini. Tapi kalau ini sih ini modern version of J.J. Thomson apparatus measuring ratio mass on. Jadi ini adalah alat yang digunakan oleh J.J. Thomson untuk mengukur kecepatan daripada elektron, ya, kecepatan daripada elektron. Tapi nanti akan digunakan di televisi CRT waktu ya 20-30 tahun yang lalu kan televisi masih layar monitor, televisi itu kan masih CRT. Nah, itu ada selektor kecepatannya. Tapi kalau sekarang kan udah LED, ya. Nah, itu teknologinya beda lagi. LED, kemudian sekarang plasma dan lain sebagainya. Itu nanti beda. Nah, kalau tadi kan disebutkan, ya, tadi itu kan disebutkan bahwa medan dan gaya ini kan dalam hal gaya magnet, medan magnet itu diakibatkan oleh interaksi ini, ya. Bentar. Ini memang saya sengaja upayakan supaya kita banyak menuntaskan ini sampai ke gaya Lorentz untuk kawat berarus, ya, supaya nanti di hari Rabu kita bisa lihat contoh-contoh soal atau kita melakukan review, ya. Jadi review tidak harus nanti dilaksanakan menjelang ujian, tapi juga bisa per 3 pekan, per 4 pekan dan lain sebagainya, supaya Anda lebih mendalam gitu, ya. Sedangkan materi sudah disampaikan. Nah, ini tadi disebutkan bahwa yang namanya gaya Lorentz atau gaya magnet itu berasal dari interaksi partikel yang bergerak dalam pengaruh medan magnet, ya kan? Nah, kalau misalnya kita konsentrasikan muatan-muatan yang bergerak itu dalam kawat, ya, seperti makanya kan tadi kan saya bilang bahwa ada kaitan antara arus yang mengalir pada kawat itu menghasilkan medan magnet, dan kalau misalnya medan magnet ini mempengaruhi kawat di sebelahnya, nanti bisa menghasilkan gaya gaya Lorentz, ya, gaya magnet. Nah, di sini berarti QV ini kalau misalnya kita kondenskan, kalau misalnya kita itu masukkan dia dalam sebuah kawat, maka nanti akan termodifikasi menjadi ini, ya, termodifikasi menjadi persoalan yang kita hadapi ini. Ya, kalau tadi itu kan partikelnya bebas-bebas aja tuh, ya, dia mau mau di dalam kawat atau enggak kan dia bebas-bebas saja. Nah, berarti atau dia bisa bergerak dalam kondisi vakum seperti ini kan bisa aja gitu, ya. Tapi kalau sekarang si muatannya ini dia terkonsentrasi dalam kawat, ya, terkonsentrasi dalam kawat yang dialiri yang dimana sekarang dia muatan yang bergerak ini sekarang termanifestasi sebagai arus yang mengalir pada rangkaian listrik atau rangkaian kawat ini, gitu, ya. Nah, ternyata efeknya juga sama, ya. Ternyata efeknya juga akan sama, akan ada gaya yang tegak lurus, ya.
akan terjadi gaya nih. Kalau misalnya posisi awalnya seperti ini, maka nanti ada gaya yang ngarahin dia itu ke sebelah kanan. Kenapa kanan? Karena arusnya ini ngalirnya dari layar ini ya, dari belakang ke depan, sedangkan medan magnetnya ini dari atas ke bawah. Nah, makanya dengan aturan tangan kanan ya, aturan tangan kanan ini nanti akan dihasilkan gaya yang arahnya juga tegak lurus. Nah, makanya ini si kawat ini nanti akan ke sini nih. Posisinya berubah menjadi gini. Jadi kalau ini dia nanti juga bisa muter-muter, tapi kalau dia ketahan gini kan dia nggak bisa muternya ini, nggak bisa muter dengan sempurna. Beda kalau yang ini. Kalau yang ini dia bisa muter dengan sempurna karena dia bebas. Ya, kalau muatan ini kan dia tadinya nggak di dalam kawat. Ya, kalau muatan ini kan dia tuh kan bergerak tidak dalam kawat, makanya dia bisa rotasi seperti ini dengan sempurna gitu ya. Tapi kalau yang kawat karena dia itu terkonsentrasi di situ ya, terbatasi di situ di kawat itu, makanya dia walaupun sebetulnya dia punya potensi untuk muter tapi tidak bisa. Tapi fenomenologinya sama. Si gaya Lorentz-nya terap juga di sini gitu loh, nerap juga di sini. Nah, sehingga persamaan gaya Lorentz yang tadinya QVB sin theta atau QV cross B itu nanti kalau di persoalan arus nanti menjadi apa itu I dikalikan L cross B gitu ya. Ada persamaan ini. Nah, ini nih ya. Persamaan ininya vektornya ya, gaya magnet adalah sama dengan arus dikalikan integral DL cross B. Atau kalau yang gampangnya, ada nggak ya? Nah, ini nih. Gampangnya, gaya magnet yang terjadi pada kawat itu adalah sama dengan arus ya dikalikan dengan L atau panjang dari kawat ini dikalikan secara silang dengan B gitu ya. Jadi QV nanti berubah menjadi IL ya, berubah menjadi I. Nah, ini aturan tangan kanannya untuk arus listrik. Yang berubah adalah arah I ini yang tadinya adalah arah V sekarang menjadi arah dari arus. Sedangkan untuk komponen B dan F-nya ini sama ya. Dan untuk menghitung ini ya, untuk menghitung besar dari gaya magnet pada kawat ini bisa digunakan persamaan ini ya. Ini mungkin Anda pernah temui dia di kelas 2 atau kelas 1 ya. Saya lupa kalau di kurikulum yang sekarang ini fisika dasar ini masuknya dia di kelas 2 atau kelas ini. Atau di kelas 3 saya lupa. Nah, ininya efeknya kalau misalnya terlihat di ilustrasi ini nanti ini. Kalau misalnya ini ada kawat, dia ada arusnya ini bergerak dari bawah ke atas, kemudian arah medan magnetnya ini dari depan ke belakang ya. Jadi masuk ke dalam layar seperti ini. Kalau misalnya arusnya nggak ada, maka ya nggak apa-apa ya. Si kawatnya ini ya lurus-lurus aja. Tapi saat arusnya ini dinyalakan dan dia bergerak dari bawah ke atas, maka akan terbengkok dia ya, akan bengkok dia. Artinya ada gaya yang ngarahinnya dia itu ke sebelah kiri, gitu ya. Ya, ngarahinnya ini sebelah kiri. Nah, kalau misalnya arahnya ini kebalikannya, maka nanti gayanya akan mengarah dia ke sebelah kanan sehingga membentuk bengkokan seperti ini ke kanan. Nah, ini selanjutnya ini adalah ininya apa namanya penurunannya ya, silakan nanti dibaca ya. Kalau dijelaskan di kuliah ini mungkin panjang lebar ya. Jadi nanti silahkan dibaca. Jadi Anda juga harus aktif baca ya, jangan malas hanya dengerin kuliah dan nyatet rumus aja atau ini ada contoh soal kemudian itu sudah. Jadi ini juga harus dibaca gitu ya, karena biar cara pembelajarnya itu lengkap, mulai dari kinestetik, visual sama kinestetik, visual sama mendengar ya, visual sama auditorinya itu aktif ya. Jadi jangan selektif, si bagian membacanya itu dihilangkan. Nah, oke. Aplikasi daripada hukum Lorentz untuk kawat arus ya ini
suara yang Anda dengar di mikrofon, yang Anda dengar di speaker itu menggunakan ini ya, menggunakan hukum Lorentz ini. Jadi misalnya ini kan sudah diatur sedemikian rupa. Nah, makanya anak teknik industri ketika belajar nanti ergonomi, kenapa speaker itu dibentuknya seperti itu kan, satu supaya dia itu secara estetik bagus, gitu ya, secara estetik bagus di suatu ruangan tertentu, tapi juga dia tuh kan ini memang kemampuan dari si speakernya itu bagus untuk ruangan yang kecil atau ruangan yang besar dan lain sebagainya. Makanya ukurannya juga nanti akan berbeda-beda, gitu ya. Kalau ruangan kecil, speakernya jangan yang besar-besar, gitu ya. Kalau misalnya ruangannya itu ruangan hall besar atau misalnya ruangan terbuka, tentu saja speaker yang dibutuhkan itu adalah speaker yang ininya besar-besar, yang dimensinya itu besar-besar. Nah, dalam hal ini juga berkaitan dengan gaya Lorentz ini bisa dilihat dari contoh berikut ya. Jadi sebuah speaker dihubungkan dengan coil, kawat yang diputar, itu didapati si ininya diameternya adalah 0,0025 meter dan terdiri dari 5 lilitan ya, 5 kali putaran. Dan arus dan kawat yang nanti akan dialiri oleh subsistem ini dipengaruhi oleh medan magnet yang bentuknya ring seperti ini ya. Jadi jangan salah, yang namanya medan magnet itu bisa atau plat magnet itu bisa dimodifikasi sedemikian rupa sehingga ya tergantung dari kebutuhan ya, tergantung dari kebutuhan. Nah, nanti medan magnetnya besarnya adalah segini, kemudian nanti arus yang mengalir di sini ini sudah diset menjadi 2 ampere ya. Makanya kita belajar hukum Kirchhoff dan hukum Ohm saat menganalisis rangkaian itu, supaya si kawat yang bagian speaker ini kita anggap nanti dia sebagai resistor dan dia arusnya ini yang mengalir ke sini adalah tepat 2 ampere sehingga dia bisa menghasilkan suara gitu. Nah, tentukan berapa magnetic force atau gaya magnet yang bekerja pada ini ya, yang acting on the coil and the cone ya. Jadi Anda hitung berapa medan magnet yang terjadi di kumparan ini. Kemudian the voice coil and cone have the combined mass of sekian. Nah, tentukan berapa akselerasinya, karena pada saat suara ini muncul di sini ya, pada saat suara ini muncul di speaker ini, dia kan akan bergerak ya, terutama untuk musik-musik yang suara yang dihasilkan dari musik yang punya bass tertentu gitu ya. Makanya bass dan treble tertentu tentu saja. Nah, makanya ini nanti akan berdetak gitu ya. Nah, makanya nanti supaya detakannya ini tidak terlalu besar, maka angka-angka ini kan menjadi penting, dimensi dan lain sebagainya. Nah, cara penyelesaiannya tentu saja seperti berikut ya. Ini nanti gaya yang dihasilkan oleh kumparan ini, oleh lilitan kawat ini dihitung dari ILB sin theta ya. Sinnya kita ini kasih 90 derajat ya, karena arah daripada arusnya ini tegak lurus terhadap arah daripada ini, arah medan magnet. Kemudian arusnya ini 2 ampere, kemudian panjangnya ini ya adalah 0,0025 meter ya. Kemudian dikalikan dengan ini karena berkaitan dengan keliling daripada lilitan ya. Ini kan di lilitnya akan memutar. Jadi keliling daripada ini L-nya ya. L-nya ini kan keliling. Kelilingnya ini kan sama dengan PD ya, PD ya. PD P itu adalah bilangan pi 22 yang setara, yang ekivalen dengan 22/7. Kemudian D itu diameter itu adalah 2 kali jari-jari dan lain sebagainya, sehingga nanti didapatkan seperti ini. Kemudian ini 55 adalah faktor dari faktor dari lilitan
jumlah lilitannya kan tadi disebutkan ada 55 putaran ya, ada 55 putaran. Makanya ini juga menjadi pengaruh. Nah, kalau tadi oh ya, ini langsung diameternya 0,0025. Jadi ini bukan jari-jarinya, bukan radius tapi diameter. Jadi kita bisa langsung terapkan di sini. Kemudian B-nya adalah yang ini. Nah, sehingga nanti didapatkan gaya magnet yang dihasilkan oleh oleh lilitan kawat pada speaker ini adalah 0,86 Newton ya, kurang dari 1 Newton. Sehingga kalau misalnya ini ada masanya, percepatan yang dialami oleh ini adalah 43 meter per detik kuadrat. Nah, coba Anda bandingkan dengan ya, kita bandingkan ya kalau gravitasi. Kalau gravitasi itu kan sama dengan 9,8 meter per detik kuadrat ya. Makanya ini jauh lebih dominan ya. Ini 43, yang ini 9,8. Jadi ini gaya gravitasi, makanya saya bilang saat kita mempelajari ini memang bukan berarti gaya gravitasi itu nggak ada, tapi pengaruhnya itu nggak signifikan gitu loh ya. Nggak kalau dibandingkan ya, gravitasi ke bawah dibandingkan dengan percepatan yang jadi ini percepatan gravitasi yang biasanya membuat speaker itu ke bawah gitu ya, masa-masa itu ke bawah. Tapi kalau dibandingkan dengan percepatan yang dihasilkan oleh gaya magnet ini ya nggak signifikan ya. Ini 9,8, ini 43. Jadi dia memang si speakernya itu nanti akan bergetar gitu ya dengan percepatan sekian ya. Makanya G-nya ini nggak. Jadi bahkan sampai berkali-kalinya gitu ya. Nah, ini kita hapus aja. Ini hanya untuk membandingin aja kok. Nah, oke. Nah, di aplikasi ini satu, dan di dua ini juga bisa digunakan sebagai akselerator tambahan ya, pemercepat tambahan pada kendaraan air seperti ini. Jadi sebetulnya kendaraan air ini kan kalau dia itu masih hybrid, seharusnya dia masih menggunakan bensin gitu ya, masih menggunakan bahan bakar minyak untuk menggerakkan ini. Tapi kalau dia murni elektrik atau elektromagnetik, maka dia nanti akan menghasilkan percepatan supaya dia bisa bergerak di atas air, itu menggunakan solar panel, atau dia juga bisa menggunakan percepatan yang berasal dari hukum Lorentz ini ya. Jadi jadi dia menggunakan prinsip seperti hukum hukum efek Hall tadi ya. Jadi menggunakan kombinasi hukum Coulomb dan Lorentz ya, dan juga menggunakan medan magnet alami bumi yang arahnya misalnya seperti ini gitu ya. Atau dia misalnya ada satu magnet utara selatan yang memang dipasang menghasilkan medan arahnya dari bawah ke atas gitu ya. Nah, sehingga nanti didapatkan, atau ini menggunakan efek Hall sebetulnya ya, menggunakan prinsip kerja daripada aplikasi dari hukum Hall, efek Hall ya. Kemudian nanti akan ada akselerasi tambahan yang berasal dari komponen medan magnet ini ya, bisa juga seperti itu. Nah, selanjutnya salah satu aplikasi yang banyak digunakan terkait dengan ini ya, terkait dengan arus yang mengalir pada suatu lilitan kumparan tertentu dan dipengaruhi oleh B, tentu saja digunakan di pembangkit listrik ya. Jadi dinamo-dinamo yang digunakan di pembangkit listrik, turbin itu ya, itu nanti ini sedikit banyak akan menggunakan prinsip ini, sehingga kawat itu nanti akan muter ya. Kawat itu nanti akan muter sehingga nanti akan menghasilkan arus listrik bolak-balik. Ya, makanya ini ya kan, makanya saya bilang runutannya tuh seperti itu, karena generator yang kita gunakan itu nanti juga akan menggunakan hukum Coulomb untuk supaya dia nanti akan muter. Nah, karena dia muter terhadap sumbu tertentu, maka nanti akan muncul yang namanya torsi ya. Nah, ini sebagai pengetahuan saja ya. Untuk pengetahuan saja yang nanti mungkin kalau misalnya ada persoalan ini muncul, Anda bisa nerap gitu ya.
karena ini kan kelas mengulang, harusnya teori tentang ini nggak terlalu banyak terlalu banyak diulang-ulang. Jadi torsi yang dihasilkan dari kawat ini ya, yang dia nanti akan muter, itu berasal dari interaksi daripada arus yang mengalir pada kawat, kemudian dipengaruhi oleh medan magnet seperti ini. Nah, makanya nanti di pembangkit listrik banyak nih magnet yang ukurannya besar-besar, untuk supaya dia menggerakkan kawat ini, ya, menggerakkan ini, nanti ini jadi muter. Nah, karena muter, nanti dia ini bisa menghasilkan listrik dan nanti bisa bolak-balik gitu ya, bisa bolak-balik seperti itu. Nah, ini untuk menghitung momen gayanya, dia menggunakan torsi seperti ini, dan ini nanti kuantitas jumlah lilitan dikalikan arus dikalikan dengan luas yang dibentuk oleh ini. Jadi ini luas bidang kumparan ini, luas bidang lilitan kawan ini nanti akan menjadi yang namanya momen magnet, ya, menjadi momen magnet. Nah, kalau misalnya benda-benda kecil seperti ion dan lain sebagainya, kadang dia juga bisa menghasilkan momen magnet tertentu. Atau misalnya logam yang terkubur di dalam kalau nanti Anda belajar ini ya, untuk rekan-rekan teknik pertambangan yang konsentrasinya nanti ke tambang umum dan tambang eksplorasi sama teknik geofisika, Anda nanti belajar yang namanya metode elektromagnetik. Nanti Anda akan belajar yang namanya induksi magnet. Induksi magnet itu nanti akan menghasilkan momen magnet, ya. Akan belajar tentang apa yang disebut sebagai momen magnet sebagai sumber daripada induksi magnet yang terjadi saat Anda menggunakan metode elektromagnetik saat ingin mengetahui kondisi bawah permukaan seperti apa. Karena emas, logam, reservoir, bukan reservoir tapi aquifer dan lain sebagainya, itu nanti akan menghasilkan momen magnetik tertentu yang nanti bisa kedeteksi menggunakan metode EM. Makanya ini diperkenalkan saja dulu, walaupun nanti jarang sebetulnya muncul di ujian, tapi ini sebagai pengetahuan dasar, ya, sebagai pengetahuan dasar bahwa kalau misalnya ada fenomena ini, ya, hukum Lorentz seperti ini, dan ada aliran arus yang punya dimensi tertentu, maka nanti dia akan menghasilkan yang namanya momen magnet. Momen magnet yang nanti bertanggung jawab terhadap munculnya respon di permukaan kalau misalnya nanti dideteksi menggunakan metode EM. Selanjutnya nanti juga ada magnetic dipole dan lain sebagainya, ini mirip-mirip gitu ya. Nah, kemudian aplikasi dari momen gaya bisa digunakan ya untuk ini nih, pemutar DVD ya. Pemutar DVD atau pemutar kipas. Kalau Anda misalnya punya PC yang gamer, itu dia ada kipas. Nah, itu menggunakan aplikasi daripada momen gaya ini, ya. Contoh soalnya bisa dilihat di sini. Ini ada CD player ini. Jadi kalau misalnya Anda punya DVD player atau jadi sekarang Anda banyaknya mainnya DVD ya. Misalnya ini ada DVD player, ini tempat untuk menaruh DVD-nya. Nah, itu nanti dia akan bisa berputar. Ini murni elektrik ya. Dia murni elektrik, jadi dia diputarnya ini menggunakan sistem kumparan seperti ini. Sehingga dari sini nanti bisa didapatkan misalnya berapa momen magnet daripada coil ini dan juga berapa torsi maksimum ya yang bisa dihasilkan dari sistem ini. Oke, contoh-contoh lain tadi ya. Contoh-contoh soal sekarang kita sudah 8.50. Kita tuliskan saja nanti di kuliah hari Rabu kita bisa nge-review lagi untuk contoh-contoh soal ini, dan juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan lainnya terkait dengan medan listrik, rangkaian arus listrik searah dan lain sebagainya. Jadi untuk sementara ini kita tuntaskan saja dulu pembahasan kita hari ini. Mohon maaf ini sudah overtime. Jadi nanti hari Rabu silakan
ditanyakan kalau misalnya masih ada hal-hal yang perlu diperdalam atau diklarifikasi lebih lanjut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan kuliah kita pada hari ini. Saya stop dulu recordingnya.